kasih yang kami beri menjadi wajah-Mu yang asli. Jadikan kami gereja rumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa peran kita sebagai orang tua itu sebenarnya sangat mirip dengan Ekaristi? Kalau di gereja, kita melihat Yesus hadir dalam Ekaristi secara sakramental. Maka di rumah, kehadiran Bapak Ibu adalah kehadiran Yesus yang nyata bagi pertumbuhan anak-anak kita. Hari ini, mari kita renungkan perjalanan kita menjadi orang tua lewat 4 kata kunci yang selalu kita dengar saat misa. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Pertama, sadarilah bahwa Anda diambil atau dipilih. Menjadi orang tua bagi anak-anak Anda sekarang ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah panggilan khusus dari Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun, Tuhan sudah mengambil atau memilih Bapak Ibu untuk menjadi saluran rahmat yang paling pertama bagi mereka, bagi anak-anak. Jadi, mengasuh anak itu tugas yang suci atau sakral, bukan sekadar kewajiban sosial atau biologis semata. Kedua, kita perlu diberkati. Jujur saja, mendidik anak itu tidak mudah, bukan? Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan otot, kekuatan pikiran, atau teori parenting manusiawi saja. Seperti roti yang diberkati Yesus, kita pun perlu senantiasa diberkati lewat doa dan sakramen, agar tidak mudah putus asa. Bahkan di saat-saat sulit, ketika anak rewel, nakal, atau sulit diatur, mari kita belajar bersyukur. Anggaplah itu momen di mana Tuhan sedang memproses dan menguduskan diri kita. Ketiga, dan ini yang paling emosional, kita harus siap dipecah. Agar roti bisa dimakan banyak orang, ya harus dipecah. Begitu juga hidup kita. Seringkali Bapak Ibu merasa waktu tidurnya pecah dan berkurang. Hobi kemudian kita tinggalkan, karir harus disesuaikan, dan ego kita harus ditekan demi anak. Mungkin Bapak Ibu lelah mengantar sekolah, menemani belajar, atau menyiapkan keperluan mereka. Tapi ingatlah, lelahnya Bapak Ibu itu adalah bentuk tubuh yang dipecah demi kehidupan sang anak. Jangan lihat lelah itu sebagai beban, tapi lihatlah sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persis seperti Yesus yang memecah dirinya bagi kita. Keempat, kita dibagikan. Setelah dipecah, roti itu dibagikan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa anak-anak tidak membutuhkan barang sebanyak mereka membutuhkan diri Bapak Ibu sendiri. Memberikan diri itu berarti memberikan telinga untuk mendengar dan hati untuk memahami mereka. Saat anak melihat orang tuanya murah hati, membagikan waktu dan kasih, disitulah mereka belajar memahami betapa murah hatinya Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup, menjadi nutrisi rohani pada akhirnya apa yang kita bagikan, kata-kata kita, sikap sabar kita, reaksi kita, akan menjadi makanan bagi jiwa anak-anak kita. Jika kita menyuapi mereka dengan amarah, jiwa mereka akan layu. Tetapi jika kita membagikan kesabaran, iman mereka akan kuat. Jadi Bapak Ibu, mari kita pastikan satu hal. Sebelum anak-anak kita menyambut roti hidup atau Yesus di altar gereja,
pastikan mereka sudah merasakan roti kasih dari Bapak Ibu di rumah. Biarlah kasih yang kami beri menjadi wajah-Mu yang asli. Jadi